وليس عندي كما الله أغيره يومئذ على النور أحمد الله نور المنازل يا وسلم وبارك عليه وعلى آله. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاضر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وصول مفروهم، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله، ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في دارين. رضي الله عنكم. فضل صدقة وبعض أنواعها. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminunji Al-Bar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa umrih, wal Habib Alwi Al-Bar, wal Ustadz Farid, Ustadz Jamal, wal hadirin hadirat, para habaib, para asatidz yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di tempat yang mulia. Semua tidak lepas dari anugerah yang Allah berikan kepada kita.
laulallah mahtadaina, laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa mendapatkan anugerah ini, petunjuk ini. Maka banyak-banyaklah bersyukur Allah Ta'ala memudahkan dari sekian miliar manusia dipilih, yakhluq wa yakhtar. Allah ciptakan dan Allah memilih mengantarkan kita di tempat yang baik. Harus disyukuri, tidak semua diberi nikmat itu. Ya. Allah punya sifat Al-Mu'ti, yang maha memberi. Semua yang baik diberi oleh Allah. Allah punya sifat Al-Mun'im, yang maha memberi nikmat. Di antara nikmat terbesar, dimudahkan kita beramal soleh. Bukan dari kita, itu dari Allah. Karena Allah beri nikmat kepada kita, Allah pilih kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang baik. Di antara tempat yang baik adalah majlis ilmu. Dipilih dari sekian hamba-hambanya yang cinta kepada ulama. Tidak semua orang Islam cinta ulama, yang benci banyak juga. Tidak semua orang senang dengan ilmu agama walaupun dia muslim. Tidak semua orang bisa duduk lama di majlis ilmu. Ini semua Allah pilih. Kadang-kadang kalau kita renungkan, yang sudah di masjid sekalipun dipilih oleh Allah, disuruh keluar yang lain. Yang menetap dipilih. Coba itu, ada sifat Allah namanya Al-Mani'. Allah yang mencegah seseorang mendapatkan kebaikan. Coba direnungkan, kenapa sehingga kebaikan itu tercegah? Masing-masing harus muhasabah. Kenapa saya sulit sekali hadir di tempat yang baik? Padahal sudah ada di circle itu, di lingkaran itu, tapi bisa saya dikeluarkan oleh Allah. Nah ini kadang-kadang perenungan jangan hanya di sifat jamalnya Allah. Kita jangan hanya merenung di sifat-sifat indahnya Allah saja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Baik, sesuatu yang baik kita merenungkan itu. Tapi harus kadang-kadang kita juga merenung sifat jalalnya Allah, sifat kebesaran Allah. Kenapa saya sulit sekali tahajud? Seumur hidup belum pernah tahajud. Kenapa saya sulit sekali membaca Al-Quran? Kenapa saya sulit sekali hadir majlis ilmu? Itu harus ada pertanyaan itu. Karena hakikatnya yang mencegah bukan dia gak mau hadir, tapi Allah yang gak mau dia hadir. Bukan dia tidak mau sujud kepada Allah, tapi Allah yang tidak mau dia sujud kepadanya. Itu harus muncul pertanyaan, kenapa saya terhalangi dengan kebaikan itu? Nah, makanya Al-Imam Fudail bin Iyad pernah ditanya, bima araftum Allah, dengan cara apa engkau bisa mengenal Allah? Beliau mengatakan binakdil azaim, dengan cara semua rencana yang saya telah atur, semua keinginan yang telah saya inginkan, dengan berbagai rencana yang telah saya atur digagalkan oleh Allah. Di situ saya mengenal ada Al-Mani', ada Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, bab ini sangat penting. Musannif memulai dengan bab keutamaan sedekah dan berbagai jenis-jenis dari sedekah tersebut. Para ulama mengatakan dari sekian banyak sedekah disebutkan dalam kitab ini, adalah sedekah yang terbaik adalah sedekah air, al-ma'. Sebagaimana disebutkan di sini, ditanya kepada sahabat Su'ila Ibnu Abbas, ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Ayu sadaqah afdal, sedekah yang paling afdal itu apa? Gol alma, sedekah air. Ada ungkapan mengatakan al-jud bil ma'i jud, menderma dengan air adalah satu kedermawanan. Sebagian juga ulama mengatakan yang paling afdal sedekah itu adalah memberikan ilmu kepada orang lain. Memberikan ilmu setelah dia belajar susah payah, kemudian dia berbagi ilmu kepada saudara yang muslim. Itu adalah paling afdolnya sedekah. Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Adalah Rasul manusia yang paling dermawan, dan tingkat dermawan beliau lebih meningkat lagi di bulan suci Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi di setiap malam di bulan suci Ramadan. Lalu keduanya tadarusan Al-Quran. Hadis ini diterangkan oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nabi mengaitkan antara dermawan dengan mengajar Al-Quran. Jadi dermawan itu bukan hanya memberikan harta, tapi seseorang memberikan waktu kepada orang lain, kemudian dia mengajarkan ilmu agama itu kepada orang lain. Itu adalah kedermawanan. Sebagaimana Nabi kaitkan kedermawanan yang disifati oleh para sahabat dengan Nabi memberikan waktu kepada malaikat Jibril untuk mengajarkan Al-Quran. Umumnya murid itu datang ke guru. Nah, di hadis ini Jibril yang datang ke Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan Al-Quran, bukan sebaliknya. Bukan Nabi belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril. Umumnya diterjemahkan demikian. Tapi kalau kita memahami secara mendalam, yang mendatangi Nabi itu malaikat Jibril. Maka posisi malaikat Jibril sebagai murid dan posisi Nabi Muhammad sebagai sang maha guru. Nabi berikan waktunya setiap malam. Itu kedermawanan. Maka di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, di dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu sadaqah, paling afdalnya sedekah, an yata'allama al-mar'u al-muslimu ilma thumma yu'allimuhu akhahul muslima, yaitu seseorang belajar satu bidang ilmu, kemudian setelah ilmu itu dikuasai, dia mengajarkan kepada saudaranya yang muslim. Itu kata Nabi afdalu sadaqah, paling afdalnya sedekah. Nah, berangkat dari hadis ini ada hal yang penting yang perlu disampaikan, dan ini ilmu disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqqaf, Sayyidul Walid, Al-Arif Billah, Al-Allamah, seorang ulama besar yang ada di Jakarta, di Bukit Duri, guru dari guru-guru saya. Beliau pernah menyampaikan, ya, dan beliau termasuk orang yang mengamalkan hadis tersebut, yaitu senang mengajar. Dari sejak usia muda sampai hampir 100 tahun umur beliau dihabiskan untuk mengajar, untuk berdakwah,
untuk mendidik umat sampai meninggal dunia. Luar biasa Sayyidul Walid. Ada ilmu yang sangat penting yang beliau ajarkan terkait masalah jenazah orang yang telah meninggal dunia dari saudara kita sesama muslim, di mana beliau tidak mau menyolatkan seorang muslim kalau jamaah yang hadir kurang dari 40. Makanya ulama-ulama itu selalu memerintahkan kepada kita untuk menanti orang banyak kemudian disolatkan jenazahnya. Makanya kadang-kadang dipilih waktu sholat, karena waktu sholat itu kan lagi ngumpul. Ini penting sekali ikhwan, penting sekali ya, karena kesempatan almarhum ini hanya sekali. Tidak mungkin lagi kita sholatkan kembali, bongkar kuburnya di sana. Sekali itu saja kesempatan. Sangat sayang kalau disia-siakan. Nah, ini ilmu dari Sayyidul Walid. Beliau mengatakan, saya gak mau sholatkan dengan isyarat ya, karena dalam satu kesempatan beliau mengatakan khususnya sholat jenazah minimal 40 orang sholatkan saudaranya yang wafat. Kenapa? Karena Nabi yang menganjurkan hal itu. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajula la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan oleh 40 orang laki-laki, kata Nabi. Memang tidak mengapa, tidak jadi syarat harus 40. Benar, tidak jadi syarat. Tapi Nabi sudah mengatakan ada keistimewaan, ada kekhususan jika seorang muslim meninggal disolatkan oleh 40 orang muslim. Ini sabdanya Rasul SAW. Jangan dianggap remeh. Sekali lagi ya, sunnah-sunnah Nabi jangan pernah dianggap remeh. Itu sunnah yang penting kan sah. Nggak boleh begitu. Imam Ghazali mengatakan bahwa fala a'rifu litariki sunnah wajha illa kufran khafiyya au humqa jaliyya. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan, saya tidak menemukan satu alasan yang pantas bagi orang yang sengaja meninggalkan sunnah Rasul, kecuali dua. Yang pertama, ada kekufuran yang tersembunyi dalam dirinya, atau yang kedua, kebodohan yang sangat nyata. Dikasih keutamaan ditinggal, itu kan bodoh. Itu namanya bodoh. Dan keutamaan ini kan tidak susah, tidak disuruh bayar, hanya ngambil momentum gitu. Makanya Nabi katakan kalau disolatkan oleh 40 orang, almarhum tersebut akan mendapatkan syafaat khusus, kata Rasulullah SAW. Kok gak mau dicari ini? Illa syafa'ahumullahu fih, kata Nabi, melainkan Allah akan berikan syafaat khusus kepada orang tersebut, almarhum. Nah, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang ketika mendapatkan syafaat khusus, dia pasti mendapatkan dua yang diinformasikan dalam Al-Quran. Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian sebelum mengantarkan jenazah, berikan kesaksian. Itu satu hal yang penting dalam syariat. Huwa min ahlil khair. Yang meninggal ini orang baik. Pakai bahasa Indonesia juga gak apa-apa. Beliau orang baik, baik. Itu bukan omong kosong, bukan kalamun fadhi, enggak. Itu memang ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW.
Kenapa? Antum syuhada 'alan nas. Kalian semua adalah saksi di hadapan Allah kepada seluruh manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kami jadikan kalian umat yang moderat dan kalian akan menjadi saksi bagi seluruh manusia di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi ketika kita menjadikan almarhum ini, kita bersaksi beliau orang baik, maka Allah akan mengikuti prasangka baik kita itu, kesaksian kita itu. Dan juga berusaha untuk bisa menghadiri jenazah, hadir. Yang waktu sholat usahakan hadir, menyolatkan. Waktu diantar ke kubur usahakan hadir. Kama tadinu tudanu, karena satu saat kita akan diperlakukan sama. Kalau kita sendiri malas hadir, orang saudara-saudara kita yang meninggal dunia nggak pernah hadir, masa bodoh. Sholat jenazah gak pernah hadir, masa bodoh. Antar jenazah gak pernah hadir, masa bodoh. Tahlilan juga yang mendoakan, masa bodoh. Maka ketika orang ini meninggal jangan salahkan, gak ada manusia yang datang lagi. Kalaupun yang datang orang-orang lalai, bukan doa tapi situ ngobrol, lupa sama ini almarhum. Itu bukan mereka lupa, gak? Allah lupakan dia. Jangan dianggap remeh. Nah, saya hidup ya saya sendiri aja deh, gak bisa lah. Ngurus jenazah fardu kifayah. Kita ketika meninggal dunia butuh kepada orang. Siapa yang memandikan? Siapa yang menyolatkan? Siapa yang menggali kuburan? Siapa yang nanti juga memberikan sedekah? Ini orang banyak. Jadi jangan remehkan amal baik, terutama masalah mengurus jenazah. Apa yang kita lakukan akan dibalas demikian. Gak ada yang sia-sia. Kebaikan sekecil apapun Allah nyatakan dalam Al-Quran, walaupun biji garam, dia akan melihatnya. Yang kedua, nah orang yang sudah hadir di pengurusan jenazah kemudian lanjut lagi untuk menyolatkan, ini jangan sampai kita hanya mengantar tapi gak ikut menyolatkan. Sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Mungkin pahalanya sudah banyak kayaknya, atau sudah yakin masuk surga dengan amal. Lah meremehkan amal yang pahalanya besar. Itu Nabi katakan, man syahida al janazah, siapa yang menghadiri jenazah prosesinya, hatta yusolli alaiha, kemudian dia menyolatkan, falahu qirat, kata Nabi, falahu qirat, baginya dapat pahala sebesar gunung Uhud, satu gunung Uhud. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kepedean, amal sudah banyak, gak peduli, malas untuk melaksanakan ibadah. Kita disuruh usaha, bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga berusaha untuk kita amalkan semampu kita. Jangan sampai mendahulukan orang, biar sudah ada yang sholatkan gitu. Al-ithar fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Mengutamakan orang lain dalam perkara ibadah hukumnya makruh. Yang namanya ibadah masing-masing selamatkan diri, jangan kasih ke orang lain. Tapi kalau masalah duniawi silakan kasih orang lain terlebih dahulu, dianjurkan. Tapi kalau dalam masalah ibadah makruh hukumnya mendahulukan orang lain. Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara akhirat, kebaikan-kebaikan tersebut hendaklah mereka berlomba-lomba, kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Dalam kebaikan berlomba-lombalah kalian. Jadi ikut hadir sholat jenazah. Saking pentingnya sholat jenazah, para ulama mengatakan sekalipun nanti tidak sempat karena wudhu, takut ini kelewat sholat jenazah, sebagian ulama menyatakan tayamum agar bisa sholat jenazah. Kapan lagi kau dapat pahala begitu besar? Satu gunung Uhud pahala.
Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Nah, siapa yang ikut menghadiri jenazah kemudian mensolatkan lalu ikut sampai prosesi penguburan, maka dia dapat pahala sebesar 2 gunung Uhud, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang hadir, belum lagi yang gali kuburan secara sukarela misalnya, belum lagi yang bantu dalam masalah apa ya, menghadirkan orang untuk mendoakan, memberikan sedekah kepada almarhum, itu punya pahala yang sangat besar. Jadi usahakan sholat jenazah. Padahal sholat jenazah itu tidak lama, nggak sampai berapa menit, 1 menit juga nggak sampai, 1 menit setengah lah. Nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada zikir. Habis sholat jenazah, singkat, pahalanya besar. Kok bisa ditinggal? Saya heran kadang-kadang. Mohon maaf. Akhirnya orangnya kurang, nggak sampai 40. Padahal kalau di luar itu banyak. Harusnya di dalam masuk. Kasihan, ini jenazah butuh keutamaan 40 orang. Tuh. Kalau Sayyidul Walid marah, itu orang yang hadir disuruh semuanya masuk sholat. Ya. Karena nanti ketika orang itu meninggal, begitulah Allah perlakukan. Lebih banyak orang di luar. Karena selama hidup dia gak pernah mau sholat jenazah kepada saudaranya. Itu sampai dikatakan oleh para fuqaha, untuk dapat keutamaan sholat jenazah tayamum saja gak apa-apa, walaupun hukum aslinya itu harus wudu. Dia sholat yang namanya sholat harus ada wudu, tapi karena sebagian kecil para ulama melihat jangan sampai terlewatkan sholat jenazah, dia mau wudu tahu-tahu sudah selesai sholat jenazah, mendingan waktu itu tayamum untuk bisa menghadiri sholat jenazah, menunjukkan saking pentingnya sholat jenazah. Kemudian yang berikut, usahakan safnya itu hitungan 3 saf. 3 saf. Kalau memang orangnya banyak, bisa lebih dari 3 saf, hitungan ganjil, jangan hitungan genap. Karena itu sudah aturan baku dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadis dari sahabat namanya Malik bin Hubairah. Beliau mengatakan, "Ma min mu'minin yamut." Tidaklah seorang mukmin meninggal dunia, fayusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna an yakunu thalathata sufuf illa ghafarallahu lahu, wa fi riwayah ghufiralah. Tidaklah seorang mukmin meninggal dunia lalu disolatkan kepadanya satu umat dari orang-orang muslim, disolatkan orang tersebut, kemudian mereka membuat 3 saf. Riwayat tersebut solatnya 3 saf, melainkan Allah mengampuni dosa orang yang meninggal tersebut. Nah, para ulama mengatakan 3 saf maknanya yaitu hitungan ganjil, tapi afdolnya 3 saf berdasarkan nas tersebut. Tapi kalau memang banyak, bisa lebih, maka buatlah saf yang hitungan ganjil, jangan hitungan genap. Nah, ini yang meriwayatkan hadis Malik bin Hubairah selalu mengamalkan hadis ini. Ketika ada yang meninggal, beliau selalu mengatur saf 3 saf, kalaupun lebih dengan hitungan ganjil. Itu sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ ada kata umat, disolatkan oleh umat dari kaum muslimin. Ternyata kalau ditelusuri kata umat itu sesuai dengan hadis tadi. Al-ummah arba'una rajula. Yang namanya umat minimal 40 orang. Kalau kurang dari 40 tidak disebut umat. Ini rahasia angka 40 ya. Rahasianya banyak. Nabi dilantik jadi Rasul 40 tahun.
ditiup ruh 40 hari janin. Banyak rahasia. Tetangga itu 40 rumah. Haddul jar arba'una dar. Haddul jar arba'una dar amamak wa arba'una dar wara'ak wa arba'una dar an yaminik wa arba'una dar an yasarik. Tetangga dalam hukum Islam 40 rumah di depanmu, 40 rumah di belakangmu, 40 rumah di bagian kananmu, 40 rumah di bagian kirimu. Itu batasan yang namanya jar, tetangga, yang kita disuruh berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi umat itu 40 orang. Berarti hadis ini menafsirkan hadis tadi, bahwa Nabi perintahkan kita untuk menyolatkan saudara kita yang meninggal dunia minimal 40 orang. Di hadis ini Nabi sebut minimal umat yang solatkan. Nah, umat itu arba'una rajulah, 40 orang disebut umat. Yang berikutnya, Nabi pernah melaknat. Wah, kalau Nabi laknat itu bahaya. Apa sih arti laknat? Laknat itu adalah meminta agar Allah tidak berikan rahmat, kasih sayang kepada orang tersebut yang dilaknat. Orangnya disebut mal'un, yang dilaknat. Nabi melaknat, mohon maaf ini, la'ana Rasul SAW zairatil kubur. Nabi melaknat perempuan-perempuan yang ikut antar jenazah ke kuburan. La'ana Rasul SAW zairatil kubur. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Ini harus diterangkan biar tidak salah paham. Maksudnya di sini adalah apa? Waktu mengantarkan jenazah awal mengantarkan jenazah, banyak laki-laki di situ ikut campur aduk dengan laki-laki ngantar jenazah. Nabi laknat. Kalau merujuk ke pendapat para fuqaha 4 mazhab, Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya karahatut tahrim, kemakruhan yang haram. Yang makruh yang tahrim itu dapat dosa kalau dilanggar ini. Imam Malik membolehkan wanita ikut mengantarkan jenazah dengan syarat tidak campur dengan laki-laki, bisa menjaga diri, tidak memunculkan fitnah. Sulit diterapkan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan hukumnya makruh. Sebagian mengatakan bisa sampai jatuh haram jika kehadirannya justru membuat fitnah. Definisi fitnah itu paling minimal, kalau laki-laki lihat mukanya, itu cantik ya, itu sudah fitnah. Itu sudah fitnah. Maka para salaf kita, ikuti salaf kita, orang tua-tua kita terdahulu sudah mewariskan satu cara yang sesuai dengan perintah agama kita, yaitu baiknya perempuan jangan ikut hadir di saat mengantarkan jenazah. Dan juga ini berlaku ketika ada jenazah yang meninggal, sebelum diantarkan ke kuburan, maka yang bukan mahram jangan masuk, jangan sentuh itu jenazah, jangan masuk ke kamarnya itu jenazah, gak ada urusan, khusus yang mahram saja. Begitu juga yang laki-laki, jangan masuk ke kamar jenazah perempuan kalau dia bukan mahramnya. Diperbolehkan mahram. Mahram itu belum tentu keluarga semua mahram, belum tentu.
Tapi kalau mahram biasanya keluarga atau ada hubungan pernikahan. Nah, ini perlu untuk diperhatikan. Kemudian yang berikut, waktu menguburkan. Ada pendapat mengatakan tidak boleh menguburkan jenazah di saat munculnya matahari sampai terangkat tinggi. Ada juga menambahkan ada 3 waktu yang dilarang, sifatnya makruh. Pas matahari posisi di tengah, tapi itu kan tidak lama, waktu istiwa, hingga dia condong ke barat. Yang ketiga, di saat matahari hendak tenggelam, waktu maghrib, sampai dia sudah tenggelam, sudah waktu malam. Ini 3 waktu yang sebagian tokoh mengatakan makruh menguburkan jenazah di waktu tersebut. Akan tetapi kalau di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, terutama imam besar kita, Imam Nawawi, mengatakan bahwa waktu tersebut tidak ada larangan sama sekali, bebas. Termasuk waktu larangan sholat itu tidak ada sangkut paut dengan larangan menguburkan jenazah. Nah, beliau katakan di dalam kitab Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftiin, dinukil oleh Imam Qalyubi dalam kitab Hasyiah. Al-Qalyubi mengatakan wa yajuzu min ghairi karahatin ad-dafnu laila wa waqta karahati sholati wa dzakara dzalika fi raudhah, yang artinya dibolehkan tanpa ada makruh, tanpa ada hukum makruh menguburkan jenazah di waktu malam. Jadi menguburkan jenazah di waktu malam tidak ada larangan, boleh. Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam dikuburkan di waktu malam agar gak ada manusia yang melihat beliau. Wasiat beliau tidak mau tubuhnya dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya, sampai ngasih wasiat padahal sudah pakai kurung batang. Dalam sejarah Islam, orang pertama yang pakai kurung batang itu adalah Sayyidah Fatimah. Dalam sejarah Islam, Sayyidah Fatimah sudah berpikir jauh sebelum meninggal. Kalau saya meninggal, tolong jenazah saya tidak boleh ada satu laki-laki lihat. Jaga aurat, sampai mikirnya nanti setelah meninggal masih memikirkan jaga aurat. Saya gak mau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Ada satu istri Nabi pernah hijrah ke Habasyah. Dia pernah lihat orang-orang kalau wafat pakai kurung batang. Diceritakan kepada Sayyidah Fatimah, waktu saya di Habasyah, kalau ada orang meninggal, mereka bawa jenazah dengan kurung batang. Awalnya tuh jenazahnya dibawa begitu saja. Kata Sayyidah Fatimah, kalau begitu saya ketika meninggal dibawa dengan kurung batang tersebut. Jadilah tertulis dalam sejarah orang pertama yang ketika meninggal dibawa dengan kurung batang, yaitu Sayyidah Fatimah. Dan beliau meminta untuk dikuburkan di waktu malam, sehingga gak ada satupun laki-laki yang lihat. Itu wasiat dari Sayyidah Fatimah. Dan juga tidak makruh menguburkan jenazah di waktu-waktu yang dilarang sholat. Dilarang sholat sunnah, seperti ba'da asar, ba'da subuh. Itu gak ada masalah. Wa dzakara, dan hal itu disebutkan oleh Imam Nawawi fi Raudhah, di dalam kitab Raudhah. Kemudian yang berikut, ini yang penting sekali juga ini. Seharusnya orang yang berangkat haji juga memikirkan ini. Harusnya. Apa itu? Melunasi hutang. Atau kalau belum mampu bayar, buat wasiat. Saya punya hutang di sini, di sini. Kenapa ulama menganjurkan orang yang berangkat haji juga demikian? Karena banyak juga orang ibadah haji meninggal di sana. Banyak. Begitu juga orang yang meninggal dunia. Maka hukumnya orang yang punya hutang harus beritahukan kepada ahli warisnya. Saya ini punya hutang, buat jaga-jaga. Tahu-tahu tiba-tiba meninggal, ternyata ada hutang yang belum dilunasi. Tapi kalau sudah beritahu ahli waris,
bisa untuk wajib untuk melunasi hutang tersebut. Makanya hartanya yang pertama kali dikeluarkan harta bayar hutang. Misalnya ada orang meninggal, dia punya harta banyak, jangan dulu yang lain dulu, jangan dulu bagi waris, selamatkan dulu beliau, harta beliau yang banyak. Yang pertama kali ambil hartanya, bayar hutang dulu, hutangnya sudah lunas baru hitung waris. Bahkan harta beliau kalau memang hanya cukup bayar hutang, nggak boleh digunakan untuk tahlilan, harus dilunasi kecuali sudah ada yang nanggung, sudah ini hartanya nggak apa-apa sih buat waris, buat hutangnya beliau saya yang tanggung deh, walaupun orang luar, tapi tetap harus diniatkan bayar hutang ini kepada, jangan tanpa niat, gak sah, pakai niat. Saya niat bayar hutang kepada almarhum Fulan bin Fulan. Ini ilmu fikih. Makanya disuruh hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena akan banyak hal-hal yang kita langgar tanpa sepengetahuan kita. Untuk bisa tahu itu harus lewat belajar. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ini lebih penting lagi. Jadi makanya tadi ketika almarhum meninggal, kan biasanya kalau punya hutang hubungi saya ya, itu sudah bagus, sudah baik. Tapi maksud saya sebelum itu setiap kita sudah harus mempersiapkan dan memberitahukan hutang-hutangnya kita. Buat buku catatan. Dalam Al-Quran itu disuruh tulis. Dalam Al-Quran disuruh tulis. Saya punya hutang di sini, di sini. Ngasih ke ahli waris, anak atau siapa kayak yang keluarga kita, ini hutang saya ada ini. Jangan lupa ya, kalau terjadi apa-apa saya meninggal dunia, kamu wajib pertama kali bayar nih hutang-hutang saya kepada orang-orang ini. Begitu caranya. Jangan tanpa wasiat. Karena ada satu riwayat Nabi mengatakan, riwayat Imam Dailami, sahibud dain maglulun fi qabrihi la yafukuhu illa qada'u daini. Orang yang punya hutang terlilit di dalam kuburnya, dirantai, gak bisa lepas rantainya kecuali harus melunasi hutangnya. Qada'u dain. Walaupun ini dikatakan riwayat yang tidak sampai derajat sangat sahih, tapi riwayat-riwayat yang sahih juga menerangkan tentang pentingnya memperhatikan masalah hutang piutang. Itu. Yang berikut sudah memberikan wasiat kepada keluarga kita yang perempuan, baik istri, baik anak perempuan, karena potensi besar meratapi itu mereka yang gak kuat kalau ditinggal, itu perempuan. Sebab apa? Kalau kita tidak memberikan pesan, ini kata Syekh Zainuddin Malibar dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau kita tidak memberikan pesan kepada istri kita, anak perempuan kita, bahwa kalau nanti saya meninggal dunia jangan pernah meratapi saya. Menangis gak apa-apa, manusiawi, tapi jangan sampai masuk ke bab meratapi. Kalau ini sudah disampaikan kepada keluarga kita yang perempuan, istri atau anak perempuan kita, kemudian kita meninggal dunia, mereka tidak mampu menguasai dirinya, saking sedihnya, akhirnya mungkin keluar kata-kata yang sifatnya itu meratapi, kita gak diazab dalam kubur karena kita sudah menyampaikan wasiat. Tapi kalau tidak menyampaikan wasiat, berarti kita tidak mendidik istri kita, anak perempuan kita. Ketika kita meninggal dunia, mereka meratapi, dikhawatirkan. Beliau tidak memastikan, beliau hanya mengkhawatirkan. Itu Syekh Zainuddin Malibar. Ada hadis Nabi mengatakan, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia diazab karena sebab tangisan keluarganya kepadanya. Dikhawatirkan masuk ke hadis ini. Walaupun hadis ini juga difahami oleh Sayyidah Aisyah, istrinya Rasul SAW, bahwa ketika seorang meninggal dunia, orang yang hidup dari keluarganya menangis, bahkan meratapi, tidak bisa memberikan azab bagi almarhum.
karena bukan amalnya dia. Hadis ini bicaranya orang Yahudi. Saya dengan Nabi lewat di kuburan, kemudian di situ ada pemakaman orang Yahudi, sedang dikuburkan satu orang Yahudi. Kemudian Nabi katakan, innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahli alaih. Sesungguhnya mayat itu, ditujunya orang Yahudi, bukan ke orang Islam. Sesungguhnya mayat itu diazab sebab tangisan keluarganya kepadanya. Karena tradisi orang Yahudi yang ada di tempatnya Rasul SAW pada waktu itu, mereka itu sebelum mati selalu memberikan wasiat, kalau saya mati tangisi saya ya. Makin banyak orang menangisi dia, maka terkesan orang ini orang baik. Nah, yang semacam ini diazab, kata Rasul SAW. Ada dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qutaibah, Ta'wil Mukhtalafil Hadith, tentang riwayat tersebut. Dan terakhir, jendela dibuka, itu jendela dibuka agar arwah kaum solihin bisa datang lewat jendela. Itu ada riwayat di kitab Syiaru A'lamin Nubala, Ibnu Abbas ketika meninggal dunia disuruh buka jendela, ternyata masuk seekor burung sampai ke kain kafan beliau. Burung itu indah sekali, belum pernah ada yang melihatnya. Jadi yang hadir itu melihat burung itu masuk. Tahu-tahu ketika dicari di kain kafan hilang itu burung. Dikatakan di situ adalah itu burung yang dikirim oleh Allah dari surga untuk menemani ruh orang-orang soleh. Nah, sehingga dibuka itu jendela. Karena mereka juga gak bisa masuk lewat pintu, batal wudu. Ada perempuan yang bukan mahram, ini ruh-ruh suci. Maka tempat itu harus steril dan mereka lewatnya gak bisa lewat pintu, lewatnya di jendela. Itu pernah kami baca di beberapa kitab, juga dipesankan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Atas Az-Zabiri, yang kami dapati juga di kitab Syiaru A'lamin Nubala ketika membahas manaqib daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian masih banyak, ada masalah kafarat, ya, bayar kafarat jenazah, sedekah beras dan lain sebagainya. Nah, itu juga hal-hal yang penting. Kemudian ada sholat hadiah. Kalau para kaum solihin punya satu amalan, sholat hadiah kepada orang tua kita yang meninggal, orang-orang yang kita cintai, kita buat sholat khusus namanya sholat hadiah. Itu menambah ikhtiar agar almarhum di sana bahagia. Almarhum di sana gak butuh transfer uang, sudah gak butuh uang, gak ada harga di alam kubur. Sekalipun bisa ditransfer, gak bisa dipakai. Yang berharga adalah apa? Amal-amal soleh kita yang bisa kita kirimkan kepada mereka. Kalau amal soleh gak bisa dikirim, maka kenapa Nabi ajarkan mendoakan orang yang sudah meninggal? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ini ceritanya di depannya sudah orang meninggal. Nabi doakan. Kenapa doa itu sampai kepada mereka? Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, semua amal-amal soleh, amal-amal badan itu akan sampai pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Itu pernyataan Imam Ibnu Taimiyah. Ya, nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.